Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garai Syatma Wiguna, NIM 19107030051 dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis saya mengenai customer journey pada sebuah produk handphone yaitu Poco X3 NFC. Yang pertama yaitu mengenai customer journey. Customer journey sendiri yaitu merupakan perjalanan konsumen saat berinteraksi dengan brand. Dari mulai pertama kali mereka melihat brand, melihat produk, melakukan pembelian sampai mereka berhasil melakukan transaksi. Jadi bisa dikatakan bahwa memahami teori customer journey adalah memahami pola pikir pelanggan. Customer journey merupakan hal yang penting dalam dunia bisnis. Dengan membuat customer journey, Anda bisa mengetahui pola pikir konsumen lebih detail sehingga tahu apa yang harus dilakukan agar interaksi konsumen dengan bisnis Anda berjalan lebih mulus. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan bisnis Anda kembali. Masih terdapat banyak cara untuk meningkatkan bisnis, tidak hanya membuat customer journey saja. Dalam dunia bisnis, apapun dapat dilakukan untuk melakukan peningkatan bisnis. Jika satu cara tidak berhasil, segeralah mencari cara lain yang lebih efektif untuk hal tersebut. Lakukanlah dengan teliti dan agar mendapatkan hasil yang akurat. Dalam memahami konsumen dan menerapkan customer journey dalam bisnis, Anda perlu membuat customer journey map. Customer journey map atau yang biasa disingkat menjadi CGM dibuat untuk melacak langkah-langkah pelanggan saat berinteraksi dengan produk. CGM tidak selamanya 100% akurat karena tidak semua pelanggan memiliki kelakuan yang sama, tetapi setidaknya bisa mendapatkan gambaran pelanggan secara keseluruhan secara lebih jelas. Dengan memanfaatkan CGM, maka akan mampu mengetahui pola pikiran konsumen, motivasi mereka, dan langkah apa yang telah mereka ambil untuk memperoleh tujuannya. Atau jika konsumen gagal dalam tujuannya, CGM dapat membantu mereka sampai di tujuan itu. Ingatlah bahwa konsumen Anda harus selalu diutamakan. Kemudian, terdapat langkah-langkah dalam membuat Customer Journey Mapping atau CGM. Yang pertama ada membuat buyer persona. Buyer persona sendiri merupakan representasi dari tipikal target konsumen sebuah bisnis yang didapatkan dari hasil riset mendalam. Dengan kata lain, Anda perlu membuat profil pelanggan yang seolah-olah mereka adalah nyata. Dalam hal ini, buyer persona dalam analisis saya ini yaitu seorang yang membutuhkan handphone baru untuk menggantikan HP lamanya sebagai kebutuhan komunikasi dan lain-lain. Yang kedua yaitu pilih persona. Langkah CGM selanjutnya yaitu memfokuskan kepada satu atau dua persona saja. Sebab customer journey mapping itu melihat secara detail perjalanan dari satu jenis konsumen yang melewati suatu langkah khusus saat berinteraksi dengan brand. Dalam analisis saya, personanya yaitu merupakan teman saya sendiri. Yang kemudian nomor 3 yaitu jabarkan semua touch point. Touch point sendiri merupakan suatu titik di mana konsumen sudah berinteraksi dengan brand. Dalam customer journey, memaparkan seluruh touch point merupakan langkah yang sangat penting karena dapat membantu Anda memberikan perjalanan yang mulus setiap langkah customer journey Anda. Terdapat 3 langkah yang perlu Anda lakukan dalam menentukan touch point. Yang pertama yaitu ada action atau tindakan, yaitu membuat daftar tindakan apa saja yang konsumen Anda lakukan untuk mendapat berinteraksi dengan brand Anda. Kedua yaitu ada emosi dan motivasi. Semua tindakan yang diambil oleh konsumen Anda dapat dasarnya selalu berlandasan pada emosi dan motivasi. Emosi ini juga dapat bervariasi tergantung pada sejauh mana mereka melakukan perjalanan. Kemudian ada hambatan. Hambatan sendiri Anda harus mengetahui hambatan para konsumen untuk mencapai tujuan mereka. Jika Anda sudah mengetahui hambatan konsumen, maka Anda akan bisa meminimalisirnya. Kemudian ada jabarkan yang konsumen rasakan, yaitu menggambarkan tindakan, pikiran, serta perasaan yang konsumen rasakan sekarang saat berinteraksi dengan brand. Di sini saya menggunakan metodologi yaitu observasi partisipatif, yaitu merupakan metode di mana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.
yaitu lebih spesifiknya menggunakan partisipasi moderat. Dalam observasi ini terdapat kesinambungan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan tetapi tidak semuanya. Kemudian hasil analisis. Di sini saya analisis customer journey ketika teman saya yang membeli handphone merek Poco X3 NFC di salah satu counter HP di daerah tempat tinggal saya yang bernama Picasel. Pada awalnya, HP dari teman saya mulai rusak, yaitu HP bermerek Samsung Galaxy J2 Pro yang telah digunakan lebih dari 4 tahun. Dikarenakan hal tersebut, teman saya berpikir untuk mengganti HP-nya. Untuk memenuhi keinginannya, teman saya berusaha untuk mencari tambahan biaya, yaitu dengan membantu orang tuanya di sawah, mulai dari membantu menanam cabai sampai dengan memanen sayuran untuk dijual. Kemudian, teman saya ini tertarik dengan HP yang memiliki fitur NFC. Dia berpikir ketika memiliki HP yang memiliki fitur NFC akan memudahkan dalam melakukan pembayaran elektronik ketika melakukan transaksi. Menurut dia, pada masa sekarang, dalam melakukan suatu transaksi sudah tidak zaman menggunakan uang cash. Kemudian yang dilakukannya yaitu mencari informasi mengenai berbagai merek HP yang memiliki fitur NFC. Dia juga melihat mengenai berbagai review HP di YouTube seperti di channel Gadgets In, Diarcom, dan channel-channel YouTube lainnya. Setelah beberapa kali mencari informasi, teman saya mulai tertarik pada merek keluaran Xiaomi yaitu Poco X3 NFC dan Redmi Note 9 Pro. Karena HP yang dulu mulai parah rusaknya, teman saya memutuskan untuk mendatangi berbagai counter HP yang ada. Pertama, dia mendatangi counter bernama Rahasia. Dia di sana mulai bertanya mengenai ketersediaan dua merek HP tersebut dan ternyata ada. Namun, dikarenakan harga yang ditawarkan kurang sesuai atau kemahalan, teman saya tidak jadi membeli di tempat tersebut. Kedua, ia mendatangi counter HP bernama Acel dan hasilnya sama seperti yang pertama, yaitu harga yang lebih mahal dari harga pasarnya. Ketiga, dia mendatangi Picasel yang tempatnya tidak jauh dari counter kedua. Mengenai ketersediaan kedua merek HP tersebut, yang Poco X3 memiliki dua varian, yaitu memori internal 64GB dan 128GB. Namun yang merek Redmi Note 9 Pro hanya terdapat varian memori internal 128GB dengan harga di atas budget yang dimiliki oleh teman saya. Yang dikarenakan teman saya cukup memerlukan HP baru untuk kuliah online maupun hal lainnya, dia memutuskan untuk membeli HP yang bermerek Poco X3 NFC yang memilih varian RAM 6GB dan memori internal 64GB. Yang dikarenakan harganya sesuai dengan budget yang ia miliki dan juga harga lebih murah ketimbang di counter HP lainnya. Ia membeli dengan harga Rp3.200.000 yang berselisih Rp100.000 dari harga aslinya. Dapat disimpulkan, customer journey sendiri merupakan hal yang penting dalam dunia bisnis. Dengan membuat customer journey sendiri, Anda dapat mengetahui pola pikir konsumen lebih detail sehingga tahu apa yang harus dilakukan agar interaksi konsumen dengan bisnis Anda itu dapat berjalan lebih mulus. Hal tersebut juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan bisnis Anda kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai customer journey. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.